dapat terlaksana acara pada pagi hari ini. Memasuki acara selanjutnya, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Memasuki acara inti kita, diskusi pada kesempatan hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Galih Prakasili MA. Galih Prakasili lahir di Yogyakarta pada tahun 1992. Ia tumbuh di lingkungan keluarga yang berkecimpung di dunia seni, khususnya seni tari. Ibu dua anak ini menamatkan kuliah S1-nya di jurusan Tari Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan jenjang magister di Prodi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa Universitas Negeri Gadjah Mada. Ia mendirikan kaum Culture bersama teman-teman pada tahun 2015. Komunitas ini diharapkan dapat menjadi ruang teman-teman dalam berinteraksi di bidang seni, budaya, baik kajian maupun karya. Kepada Mbak Galih Prakasili, waktu dan tempat kami persilahkan.
Selamat pagi, selamat menjelang siang ya, ini kami ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Tadi udah disebutkan oleh Mbak Setia ya, salam budayanya, masih ingat dong ya? Salam budaya, sari budayaku. Oke, terima kasih. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terus kok kayak ini bloggingnya tuh ke belakang-belakang ya. Kalau mau maju sedikit juga boleh loh, ini masih terbuka lebar tikarnya ini. Nanti kalau kurang jelas gimana? Boleh kalau mau maju ke depan silakan. Dan tampaknya ini pesertanya dari berbagai perguruan tinggi, juga berbagai institusi ya, luar biasa sekali. Terima kasih atas kesempatannya dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Baik, dalam diskusi kali ini izinkanlah saya dari Prakasih untuk memoderasi diskusi pada pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita akan memiliki 3 narasumber yang akan berbicara mengenai film tari. 2 narasumber backgroundnya adalah koreografer atau penciptanya. Jadi mereka menciptakan film-film tari begitu, selain tari yang konvensional, maksudnya tari di panggung. Yang satu lagi itu adalah peneliti film dan juga dosen di Universitas Gadjah Mada. Nah, jadi kita akan mungkin akan diharapkan akan mendapatkan perspektif yang kaya ya dari berbagai sisi gitu, maksudnya begitu. Nah, untuk itu saya tidak akan berlama-lama. Di pagi hari ini kita sudah punya 2 narasumber. Nanti Pak Budi izin untuk hadir terlambat karena masih harus membuka acara di pengajian seni pertunjukan dan seni rupa Universitas Gadjah Mada. Jadi kita akan mendengarkan dulu 2 narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, yang pertama adalah Mbak Eka Wahyuni, seorang koreografer asal Kalimantan Timur yang bekerja di ranah tari dan juga editing dan dramaturgi. Beliau merupakan salah satu volunteer editor dalam program dokumentari seri 2 dan juga dalam koreografer menulis di Paradise, dan beliau juga terlibat dalam Dance Exchange Invisible Dance Program 2022. Kemudian dalam sebagai dramaturg dan bekerja dengan Edi Sekar untuk melihat apa yang tak kasat mata dari tari. Oke, kalau begitu kita panggilkan dulu Mbak Eka Wahyuni. Semoga tadi nggak salah ya, kita salah direvisi. Oke, yang kedua adalah Eka Lutfi Febrianto. Febrianto apa Febrianto sih? Tono. Oh, salah ya. Oke. Kemudian Eka Lutfi ini lahir pada tahun 1998. Waduh, ini pas era reformasi ya. Kemudian beliau adalah anak pertama dari 2 bersaudara yang sekarang sedang studi S2 penciptaan tari di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Aceh, biasa dipanggil Aceh juga ini, Mas Eka Lutfi ini masuk ke dunia tari ketika usianya baru 8 tahun dan mengikuti Sanggar Ramayana Ballet Prambanan sampai saat ini. Kemudian pada era COVID, beliau mulai memperdalam ilmu fotografi dan videografi di beberapa ruang seminar, workshop, dan juga mengisi lomba videografi untuk mengasah keahlian dalam bidang tersebut. Tidak perlu berlama-lama lagi, saya panggil Eka Lutfi. Silakan. Well, kalau gitu saya juga duduk. Komposisinya gitu ya. Oke. Baik Kak Eca, ini kita cek dulu mikrofonnya apakah sudah bisa berfungsi.
Cek. Oke. Aman Mas. Makasih ya Mas. Baik, kita tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan mendengarkan paparan dari Kak Eka Wahyuni atau sering dipanggil sebagai Eca. Jadi kita punya dua Eka ya ini. Eka Wahyuni dan Eka Lutfi. Oh, anak terakhir tapi Eka ya. Oke deh, silakan Kak Eca, tapi bisa berkolaborasi dengan Mas Asmer juga kalau dibutuhkan. Moga-moga silakan. Terus ya, selamat pagi menjelang siang semuanya, salam kenal. Terima kasih untuk Mas Aryo sudah mengundang saya untuk berbicara tentang film tari. Mungkin Bapak bisa tolong ya, rekor. Oke, jadi sebelumnya dulu. Tawaran yang diberikan oleh Mas Aryo, saya berangkat dari situ gitu. Jadi pertanyaan mengenai apa itu film tari, mengapa kini marak diproduksi di Indonesia, apakah film tari memiliki logika artistik yang berbeda dengan tari dan film, dan bagaimana fenomena ini dibaca dan ditangkap oleh dunia tari dan film Indonesia. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ini susah-susah gampang. Dalam artian ya apa ya gitu. Tapi kemudian ketimbang saya mencari definisi, saya melihat bagaimana sih pandangan saya tentang film tari dan perkembangannya, seperti itu. Jadi karena pandangan, jadi bisa diobrolkan lebih lanjut, direspon atau dilihat lebih dalam seperti itu. Jadi saya kemudian kembali menelisik dulu tentang sejarah bagaimana kamera dan tubuh itu bertemu. Itu terjadi di tahun 1980 sampai 1920-an. Di sini Thomas Alva Edison, pasti teman-teman sering dengar di sekolah. Ini jadi dia mendirikan yang namanya Edison Manufacturing Company. Jadi dia bekerja sama dengan William Brothers. Kegiatannya itu memfilmkan orang-orang yang sedang menari menggunakan kamera seluloid. Jadi pada saat itu belum ada kamera digital, jadi mereka menggunakan kamera seluloid atau kamera dengan pita untuk merekam kegiatan orang menari. Ya, ini di play gambarnya ya. Oh bentar, saya kesana dulu. Maaf ya. Oh. Jadi ini adalah karya-karya awal film tari diciptakan gitu oleh Thomas Edison Manufacturing Company dengan sutradara William Brothers tadi. Jadi Annabelle Moore menari dan kemudian direkam oleh William Brothers ini. Oke, next. Ini lanjut aja. Lanjut. Oke, next. Nah, berikut adalah artikel yang saya sampul dari tulisannya Mas Denny. Mas Denny juga adalah dosen di UNS yang juga fokus di film tari gitu. Di artikel ini Mas Denny menyorot atau fokus bagaimana perkembangan teknologi kamera juga mempengaruhi pemilihan artistik para koreografer dan pembuat film ketika membuat film tari gitu. Jadi di tahun 1930-an itu teknologi sudah mulai canggih gitu, secara audio dan juga
tahun 1960 itu perusahaan Sony Company juga menemukan kamera digital gitu, sehingga dengan kecanggihan ini akhirnya gerakan tari bahkan ekspresi penari dapat ditangkap secara detail, apalagi dengan pergerakan kamera seperti panning, tilting, dan zooming. Ini adalah istilah-istilah di film gitu. Mungkin kita bisa langsung lihat contohnya bagaimana karya sebelumnya yang Serpentine Dance dan selanjutnya dengan kecanggihan yang lebih lagi. Lucien Dennis adalah koreografer Amerika, pionir modern dance di Amerika. Jadi bisa dilihat sudah mulai fokus, sudah mulai mendetail gerakannya. Kameranya menyorot ke kaki, dan sudut pandang kameranya pun tidak hanya dari depan tapi bisa dari atas. Oke, next. Dan Maya Deren. Nah, ini adalah karya eksperimental tari yang dibuat di tahun 1944 gitu. Jadi tidak ada narasinya, hanya merekam gerakan-gerakan penari dan juga sekitar penari. Judulnya Study in Choreography of Camera. Cepet-cepetin aja. Next aja. Next aja. Juga ada karya dari Merce Cunningham yang berjudul Variation V. Ini juga karya eksperimental dari koreografer Merce Cunningham di Amerika. Dia mengeksplorasi tidak hanya tubuh tapi juga multimedia, karena dia juga menempatkan proyektor di situ. Ini juga salah satu yang menarik gitu dari koreografer Yvonne Rainer. Dia membuat film tari berjudul Hand Movie di tahun 66. Yvonne Rainer ini bekerja dengan koleganya di tari juga, jadi yang merekam William Davis, dia juga adalah anak tari gitu. Dan di balik kisah ini, Yvonne Rainer ini sedang sakit di rumah sakit dan tidak bisa bergerak, jadi hanya bisa menggerakkan tangannya. Jadi secara spontan dan intuitif kemudian Yvonne Rainer beserta koleganya si William Davis merekam tangannya dan membuat koreografi dari itu melalui kamera. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Sardono, Pak Don itu adalah nama yang penting menurut saya ketika membicarakan film tari di Indonesia. Ia adalah koreografer, ia juga dikenal sebagai pencetus film tari Indonesia dan membuat film eksperimental sejak akhir tahun 1960-an atau awal tahun 1970-an. Ini saya harus periksa lagi karena ada beberapa versi gitu.
Awalnya ia hanya merekam dirinya sendiri sedang menari di Candi Borobudur di tahun 1968. Jadi sebenarnya dan juga di Bali gitu. Jadi sebenarnya awal rekamannya itu memang diniatkan sebagai catatan hariannya, bukan sebagai karya tari gitu. Tapi di zaman sekarang akhirnya orang-orang melihat apa yang dilakukan Mas Doni juga sebagai karya tari. Ini juga adalah bagian dari praktiknya sebenarnya sebagai koreografer untuk melatih kepekaan. Pendekatan yang pakai adalah in camera editing atau cutting langsung. Karyanya antara lain Typhoon di tahun 1970-an yang direkam bersama Bapak Santo Sudiharto di Osaka, Jepang. Terus ke Cakrina 1971, Ekologi dan Dongeng yang terkenal adalah Dongeng dari Birah. Selanjutnya ada juga beberapa nama koreografer lain gitu seperti Yolayu Lipiati, Demetri Patriano yang juga melakukan praktik film tari ini. Juga selain koreografer atau seniman tari, ada juga yang di luar seniman tari juga melakukan pendekatan ini seperti Galih Nugroho. Dia adalah seorang sutradara, karya filmnya juga ada unsur tarinya. Ada unsur tari di dalamnya seperti opera Jawa yang dia ciptakan, yang dibuat tahun 2006 dan Sakat Jawa di tahun 2017. Ini adalah dua contoh yang saya dapat di YouTube. Next, ini Dongeng dari Birah dari karyanya Mas Don. Ketika saya melihat sejarah dan awal kemunculannya di Amerika dan Eropa Barat saat itu, saya melihat bahwa tari dalam film diposisikan ada dua, sebagai objek dan sebagai subjek. Dan dalam kacamata saya sebagai koreografer, dalam eksperimen film tari hasilnya menarik gitu, karena tubuh dan kamera digunakan seeksploratif mungkin dengan kemampuan intuitif seorang koreografer di tari seperti karya Iwan Renner tadi gitu, contohnya. Ada dua pendekat. Kemudian ketika melihat para praktisi baik di film maupun tari gitu, ada dua pendekatan yang digunakan. Kalau koreografer lebih ke arah dokumentasi dan juga lebih eksploratif. Sedangkan pada filmmaker, namun juga kalau saya lihat kecenderungan film tari sekarang, yang utama adalah ada orang yang menari di dalam frame dan juga kisahnya atau alurnya cenderung naratif. Next. Nah, kemudian
ke praktik saya sendiri, saya sudah menciptakan 8 karya film tari gitu. Cuma saya hanya akan highlight 3 karya tari saya. Ambang yang warna hijau, Ambang yang saya ciptakan tahun 2020, Ancient of Tarigong, Trajectory tahun 2020 juga, dan Pesona di tahun 2021. Ketiga karya ini fokusnya adalah bagaimana saya penyikapan saya dalam eksplorasi tari dan kamera, bagaimana menggunakan media ini kamera dan tubuh sebagai pilihan artistik saya. Jadi meretas medianya dan situasi kondisi sekitar sebagai subjek peristiwa yang saling mempengaruhi. Next. Ya ini next. Oke, Ambang. Ambang ini saya ciptakan di tahun 2020 bersama Azwar Ahmad, operator. Karya ini bersifat eksperimentatif. Jadi meleburkan artistik film dan tari. Saya juga ada pengaruh seni rupa di sini, terutama patung yang akhirnya turut mempengaruhi sudut pandang dalam koreografi tubuh. Next, ini adalah ini juga penting kenapa saya pilih Ambang, karena sebagai penanda waktu juga gitu. Karena sejak pandemi semakin banyak seniman tari yang membuat film tari dan punya kesadaran dengan media perekaman. Kemudian akhirnya wacana apa itu film tari kembali bergulir, walaupun secara sejarah kita lihat wacananya sudah lama bergulir dan diperbincangkan gitu, dan terus berulang di beberapa festival di Indonesia, seperti di tahun 2005 ada Dance Emoticon, kemudian di Indonesian Dance Festival dan festival film tari lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa film tari belum terlalu dikenal luas. Bahkan di tahun 2020 itu dan bahkan oleh pelaku seni tari itu sendiri. Tapi tujuannya sama gitu, agar tetap bisa produktif dalam berkarya. Next, ini trailer film tari saya judul apa? Oke, next lagi. Nah, sebelumnya. Oke, yang kedua adalah The Enchantment of Tarigong, A Trajectory. Ini adalah karya ketika residential online saya di Kampana Indonesian Dance Festival. Fokus utama dalam pembuatan karya ini sebenarnya membentangkan perjalanan pekaryaan saya sebagai koreografer, dan karena pandemi akhirnya format presentasinya adalah virtual. Namun karena virtual ini dalam prosesnya akhirnya saya menyadari bahwa video tidak hanya sebagai teknologi untuk merekam dan mentransfer dokumentasi proses dan karya ke dalam format presentasi virtual, tapi juga sebagai media artistiknya itu sendiri gitu. Jadi saya memanfaatkan medianya untuk membuat karya. Satu hal yang terus diulang orang-orang juga lalu menyenangkan dunia. Satu hal yang terus diulang
penggunaan tubuh dan gerak perempuan. Jadi karya ini berangkatnya dari kesadaran tentang tatapan, kamera, dan media digital. Jadi sebagai penutup, saya melihat bahwa sejauh ini percakapan tentang film tari selalu cair dan tidak baku. Penekanannya sebenarnya adalah bukan mencari definisinya gitu, tapi bagaimana eksperimentasi dan bagaimana setiap koreografer menemukan bahasanya sendiri dalam membuat karya film tari. Next, sekian dari saya. Ini adalah jika ingin ngobrol lebih lanjut silakan sini. Gitu. Terima kasih semuanya. Oke, beri tepuk tangan. Ya menarik sekali ya bagaimana kita dibawa oleh Kak Eca ke masa lalu gitu, ke video-video yang lalu-lalu. Menarik juga, ternyata saya juga baru kemudian baru oh ya juga ya. Kalau maksudnya karena kita tuh seni yang sesaat ya, kan habis pergelarkan terus hilang gitu. Nah itu juga Dashboard jadi tawaran yang menarik gitu untuk kita bisa melihat ternyata oh yang dulu-dulu seperti ini. Nah gimana nih kalau dari sisi Aceng, gimana Ceng? Oke, terima kasih Mbak Eli. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalan nama saya Kalutfi, saya berlatar belakang tari, berkecimpung di dunia tari dari usia 6 tahun. Saya berkecimpung di dunia tari, mulai masuk di era pasca pandemi ini. Saya mulai memperdalam mengenai tentang apa itu fotografi dan apa itu videografi. Mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan mengenai tentang apa sih sebenarnya itu film tari. Ketika kita berbicara mengenai tentang dance dan film secara tidak langsung, pasti kita akan membicarakan dua disiplin ilmu yang berbeda. Tapi bagaimana caranya ketika sekarang kita membicarakan film tari, bagaimana kita mengambil perspektif bahwasanya apakah dari disiplin film tersebut dan disiplin tari tersebut dielaborasikan menjadi satu untuk menyongsong suatu tema atau gagasan tersendiri mengenai tentang intuitif apa itu konsep di dalam tari tersebut. Putus ya, Mbak. Jadi memang dalam beberapa proses yang saya alami dan saya lakukan, memang beberapa penerapan mengenai tentang penciptaan dan mulai dari penciptaan pembentukan suatu film tari dari preproduksi, produksi hingga pasca produksi, sebenarnya tahapannya mungkin bisa kita sedikit samakan dengan tari. Namun memang kritik yang saya dapatkan ketika proses film tersebut tercipta dengan proses tari ini tercipta sebenarnya ada satu aspek yang kurang kita sadari di dalam dunia tari sebenarnya. Misalnya seperti halnya ketika di dunia film itu pasti ada satu yang namanya itu preproduksi, produksi, pasca produksi hingga sampai pemasaran. Ketika kita kebanyakan kasus yang dialami oleh beberapa teman-teman ketika menciptakan suatu karya dari film tari, kebanyakan terlalu banyak tertutup mengenai tentang
bagaimana menciptakan dan bagaimana teknik pembuatannya hingga bagaimana karya ini bisa selesai. Namun tanpa memikirkan bagaimana untuk melanjutkan jenjang karir dari film itu tersebut. Semisalnya ketika kita membuat suatu karya film hanya sebatas publish pertama di sosial media ataupun di YouTube dan lain-lain, tanpa kita memikirkan untuk kehidupan film tersebut seperti halnya ketika kita masukkan film itu ke festival dan lain-lain. Karena memang yang saya pahami ketika kita berkutat dengan film secara tidak langsung, setidaknya ketika saya selaku koreografer, ketika saya menciptakan atau meng-create suatu karya film tari, setidaknya kita mulai memahami bahwasanya apa sih sebenarnya landasan-landasan utama di dalam film atau kaidah-kaidah yang ada di dalam film. Karena mau tidak mau beberapa penciptaan video tari ini atau film tari ini akan menggunakan elemen dari film tersebut. Karena film ini menjadi media ungkapnya bentuk tari, gitu. Jadi ketika kita membicarakan suatu peristiwa, ketika ini menggunakan tubuh, tidak hanya tubuh hanya yang berbicara, namun beberapa aspek-aspek film ini yang bisa dikaitkan ketika kita membicarakan film tari. Jadi memang cukup kompleks ketika kita membicarakan film tari di perkembangan di Indonesia, khususnya di Indonesia perkembangan film tari ini, karena memang pasca pandemi ini memang berubah segalanya ketika saya juga ikut terkena kontaminasinya kontaminasi mengenai tentang film tari, karena di pasca pandemi ini memang banyak sekali karya film atau film tari yang mulai merebak dan banyak sekali di Indonesia. Begitu juga dengan seperti yang dikatakan Mbak Eka tadi mengenai tentang platform-platform digital yang screening film atau festival film dan lain-lain, itu mulai banyak setelah pasca pandemi. Nah, di sisi lain ketika saya memilih ke belakang, ketika saya berlandasan dari dunia seni tari, ketika saya berkecimpung atau berdekatan dengan dunia film, saya selalu berpikir bahwasanya bagaimana menciptakan suatu atau meng-create suatu karya dance film tidak hanya berbicara mengenai tentang naratif ataupun tubuh dari tari tersebut, tapi memang komposisi di dalam penggarapan suatu karya film tersebut dari disiplin film itu bisa dielaborasikan dengan disiplin tari tersebut. Menurut saya ketika proses itu bisa tercipta sedemikian rupa seperti itu akan membuat atau kita bisa melihat sudut pandang dari tari ini bisa luas, perspektif tari ini bisa luas, tidak hanya sebatas komposisi yang dilakukan atau naratif cerita yang dilakukan, namun beberapa semiotik gambar atau pemilihan missensi di dalam suatu frame tersebut itu bisa terrealisasikan seperti konsep yang akan kita sosok. Lalu membicarakan mengenai tentang memang perkembangan tari dance film di Indonesia ini memang dulu di luar negeri memang dari abad 20 memang sudah mulai tersebar, lalu memang benar-benar kencang-kencangnya itu di dunia seni pertunjukan di Jogja ini, memang dunia tari di Indonesia ini memang pasca Covid itu memang banyak sekali film-film tari yang tersebar. Ketika seperti yang saya pernah mengikuti, sedikit cerita, saya pernah mengikuti seminar dari waktu itu Mas Aldo Reza mengenai tentang komposisi frame, begitu juga dengan dasar dari seorang sutradara ketika menciptakan suatu karya. Memang penyikapannya cukup berbeda ketika film ini disutradarai oleh disiplin ilmu tari dengan disiplin ilmu teater atau film. Itu pasti hasil kreator akhirnya akan berbeda, karena mau tidak mau itu pasti akan melihat dari sudut pandang pengkarya itu sendiri. Jadi ketika ada paparan sedikit dari Mas Reza mengenai tentang seorang sutradara itu memang baik itu di dalam sutradara tari maupun sutradara film,
itu memang setidaknya sedikit kita menoleh ke belakang untuk mengerti atau kita tahu dasar-dasar seorang sutradara ketika menciptakan suatu karya film atau dance film, yang dimana memang dasar pertamanya seorang sutradara memang harus pandai bicara, harus pandai bercerita mengenai tentang wacana atau mengenai tentang cerita dari film itu tersendiri. Lalu yang keduanya memang seorang sutradara memang harus bisa menulis atau membuat skenario untuk film tersebut. Lalu setelah sutradara bisa menulis, lalu bisa membuat skenario tersebut, setidaknya ketika menoleh kembali ke belakangnya, memang setidaknya sutradara itu harus paham harus paham mengenai tentang equipment kamera ataupun alat-alat kamera. Karena mau tidak mau, memang peningkatan dalam bentuk alat ini sangat satu menunjang, yang kedua memang alat ini sangat berpengaruh dan memiliki makna tersendiri, seperti halnya pemilihan karakter lensa itu sangat mempengaruhi, dan memang setiap lensa itu memiliki ketika pemilihan lensa tersebut sangat mempengaruhi pemilihan lensa ini sebenarnya sangat berpengaruh sekali dan memiliki arti yang berbeda-beda. Seperti halnya ketika lensa ini menjadi poin utama untuk menangkap gambar atau menangkap suatu peristiwa, lensa itu memiliki arti yang berbeda-beda. Seperti halnya ketika kita dekatkan dengan diri manusia ini, manusia ketika melihat peristiwa dari mata, kornea atau pupil manusia ini menangkap milimeter jarak pandang ini seperti lensa 50 mili. Jadi ketika kita melihat suatu objek, itu kalau kita terapkan ke dalam ilmu fotografi atau videografi di dalam lensa ini, mata kita ini dekat dengan lensa 50 mili. Begitu juga dengan FPS yang ada di dalam mata seorang manusia ini, jika kita tarik di dalam bentuk alat kamera. Kalau di dalam kamera itu kan ada yang namanya FPS, frame per second, dan bisa kita sebut juga mengenai tentang berapa frame per second gambar itu diambil. Nah, kalau di dalam mata manusia itu kan sekitar 24 fps, motion blur-nya kayak gitulah. Itu jadi kenapa sutradara itu harus paham mengenai tentang alat, mengenai tentang equipment yang harus digunakan ketika meng-create suatu scene atau suatu garapan, karena dari alat pun itu memiliki arti-arti yang berbeda. Lalu setelah itu ketika seorang sutradara itu paham mengenai tentang hal itu, setidaknya sutradara bisa memahami juga yang namanya kapten gambar atau editing, yang dimana ketika sutradara ini membuat suatu naskah atau membuat suatu rancangan dalam film, selamat pagi Mas. Monggo. Nah, ketika sutradara ini mulai paham mengenai tentang
gambar atau bidang editing, harapannya seperti yang dikatakan Mas Reza, ketika seorang sutradara itu bisa paham mengenai tentang atur gambar atau rough cut editing, setidaknya seorang sutradara bisa tahu dan bisa bagaimana caranya mengkomposisikan dari hasil naratif naskah diubah menjadi bentuk gambar atau video dan disusun video itu tersebut menjadi bentuk bisa mengimplementasikan ke dalam susunan-susunan gambar dari hasil yang diambil itu sesuai dengan apa atau keinginan dari seorang sutradara tersebut. Gitu. Itu beberapa yang saya dapatkan dari workshop waktu itu sama dari workshop Mas Reza mengenai tentang dasar-dasar dari seorang sutradara dan lain-lain. Otomatis ketika membicarakan mengenai tentang dance film, otomatis setidaknya ketika kita membicarakan dua aspek atau dua lini yang berbeda mengenai tentang film dan tari ini, setidaknya memang kita harus bisa melihat basic to basic, kita pulang lagi ke basicnya, ketika basic film seperti apa dan basic tari seperti apa. Memang dalam bentuk penciptaannya memang semua tidak bisa kita normatifkan tari yang lebih kuat atau film yang lebih kuat, karena kalau menurut saya sendiri ketika ini menciptakan suatu karya dari dua perspektif atau dua basic yang berbeda, memang bagaimana caranya seorang sutradara ini mengelaborasikan dari disiplin-disiplin tersebut. Gitu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dielaborasikan bersama nanti. Matur nuwun sekali Mas Eka Lutfi. Mungkin boleh Mbak kita tampilkan dulu teaser yang tadi yang di awal karyanya Mas Eka Lutfi, Mas Aceh, dan juga nanti kita akan siap ke komentar. Nah ini ya, ini teasernya filmnya Mas Eka Aceh. Ini yang tadi sempat kita putar dan kita lihat sebelum diskusi ini dimulai. Supaya kita nanti akan mendapat gambaran yang lebih utuh. berbincang juga dengan Kak Eca dan juga dengan Aceh gitu tentang bagaimana film tari di perkembangannya, bahkan juga kerja-kerja yang mereka lakukan. Nah kemudian sudah bergabung juga bersama kita Pak Budi Irawanto, seorang peneliti film, staf pengajar jurusan Ilmu Komunikasi UGM dan Presiden Yogyakarta Film Festival ya Pak ya, yang saat ini bekerja dengan isu-isu disabilitas, sinema dan media dalam konteks Indonesia. Ini menarik sekali, kita akan membuka, sudah terbuka ya. Oke, maka dari Pak Budi kami persilahkan ya Pak. Oke, terima kasih Mbak Gade ya, dan sudah mengintroduksi saya, dan mohon maaf teman-teman yang sudah hadir pagi hari ini karena saya harus tadi membuka acara tentang diskusi seminar satu abad gagal paham di dunia seni rupa yang di UGM, jadi berbarengan waktu. Nah, saya mungkin mohon maaf tadi mungkin terlewat ya, tadi presentasi dari Mbak Eca ya, saya tadi Mas Eka sempat terakhir, dan poin itu yang sebenarnya menjadi titik tolak presentasi saya hari ini, yang tadi dikatakan bahwa dalam film tari itu tidak ada yang coba diunggulkan apakah tari atau film. Karena itu saya
judul presentasi saya itu adalah mensenyawakan film dan tari. Dan saya sengaja itu pakai gambar warna-warni di samping itu karena di sana ada tulisan "Life is better when you dance". Jadi hidup lebih baik ketika menari. Jadi ya next ini pokok bahasan saya ya. Saya akan mulai dari pengantar kenapa kita penting membicarakan topik ini, dan kemudian sebelum masuk ke film tari itu apa, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kembali ya tentang kaitan antara film dan ilusi tentang gerak. Jadi kalau kita lihat kesamaan antara tari dan film, sama-sama duanya punya esensi tentang movement atau gerak. Kemudian saya akan nanti ini yang mungkin saya akan lebih sedikit mengelaborasi, mencoba membaca 4 karya tari ya, dari Mbak Ica, kemudian dari Mas Eka ya, yang mungkin saya akan memberikan beberapa catatan ya. Catatan ini mohon dilihat sebagai satu apa ya, apresiasi ya daripada kritik ya. Karena menurut saya justru pasti penting ya seorang pengkarya untuk bisa memperoleh feedback atau masukan di situ. Baik, next. Ya, berikutnya. Ya, jadi dalam perkembangan awal sinema sebenarnya tarian memiliki esensi gerak yang bisa ditemukan juga di dalam film itu sendiri yang seringkali disebut sebagai dalam bahasa Inggris moving pictures atau movies gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa tahu bahwa film sendiri sebenarnya juga sebagai rangkaian dari image atau gambar yang dari sana kemudian kita menemukan ilusi tentang gerak, dan juga dari sana kemudian tumbuh apa yang disebut dengan narasi. Nah, ketika kita melihat misalnya dalam perkembangan awal film, sebenarnya gerak itu termasuk tarian itu juga bukan hanya film ya, para fotografer itu juga terobsesi untuk bisa menangkap gerak itu yang disebut sebagai kronofotografi ya, dari kata bahasa Yunani kronos yang artinya time atau waktu. Jadi di situ adalah rangkaian dari gerak yang ditangkap dengan menggunakan kamera fotografi, ya nanti akan saya juga tunjukkan contohnya gitu. Yang dari rangkaian itu biasanya tujuannya sebenarnya untuk keperluan eksperimen ilmu pengetahuan sama juga untuk para ini ya pelatih binatang untuk mempelajari bagaimana gerakan dari kuda, dari anjing dan seterusnya dengan melakukan serangkaian potret, dan dari itu akan terlihat movement atau gerakan. Jadi lebih dari sekedar rekaman tentang tarian atau pentas tari, kini muncul genre yang disebut dengan film tari, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan dance film. Tapi juga ada yang bentuknya film dance, ya. Ada juga yang disebut sebagai screen dance. Jadi ada banyak terminologi tentang ini, dan ini sebenarnya juga menggambarkan betapa sebenarnya tidak ada satu kesepakatan tentang atau definisi tunggal tentang apa itu yang disebut dengan film tari. Dan ini lebih menurut saya ya dalam tanda petik semacam hibrida dari yang memadukan antara film dan tari. Nah, menurut saya apa yang menggelitik ketika pertama kali kita mendengar istilah film tari itu menurut saya ada dua hal. Pertama, kira-kira apa jadinya ya ketika pentas yang biasanya ada di panggung proscenium gitu ya, yang kemudian ditransformasikan ke atas layar perak atau ke layar putih atau layar yang ada di bioskop. Itu poin yang pertama. Bagaimana sebuah pentas yang biasanya live ya, kita bisa tonton secara langsung ya, pentas tari, performance tari. Kemudian ini mengalami mediatisasi, kita tidak nonton langsung tapi melihat gambarnya atau
ini ya, image-nya di layar. Yang kedua adalah ini yang menarik sebenarnya. Bisakah gerakan kamera movement itu mengikuti kaidah koreografi dalam tari? Nanti saya akan bicara ini ketika nanti membahas film tari yang teman-teman mungkin sudah saksikan nanti. Oke, next. Nah, saya ingin bicara sedikit ringkas saja tentang film dan ilusi gerak. Jadi saya tadi sudah menyebut bahwa esensi penting dari medium film adalah gerak atau movement yang tersusun dari rangkaian gambar atau image dan lantas membentuk cerita atau narasi. Dulu di film-film awal ya, seperti misalnya film yang pertama kali diputar 1825 gitu ya, misalnya tentang kedatangan kereta api itu nggak ada ceritanya ya. Kamera itu hanya berdiri statik, kemudian ada kereta datang ke stasiun atau buruh yang keluar dari pabrik gitu ya. Jadi tidak dikenal yang namanya close up, ya, nggak dikenal yang namanya medium shot, ya, nggak dikenal yang namanya tilt up atau kamera movement ya. Jadi itu semua invensi atau temuan baru pada awal perkembangan film. Itu tidak dikenal. Bahkan slow motion, ya kalau kita nonton film ya, biasanya kalau film-film romantis itu kan adegan siluet di pantai dua orang slow motion kan, kalau mau ketemu itu kan, atau film action itu juga ada slow motion, itu juga itu invensi dan temuan, termasuk montase atau editing itu juga bukan ditemukan pertama kali ketika film dibuat. Nah di situ ada gambar dari Edward Muybridge tahun 1887 yang dia juga merekam tentang gerak tari, tapi ini bukan film. Jadi ini yang disebut dengan tadi saya sebut sebagai chronofotografi. Jadi dia melihat bagaimana sebelumnya Edward Muybridge diminta oleh seorang kolektor atau pencinta kuda jadi 1878 untuk merekam gerakan kuda itu seperti apa dengan menggunakan kamera fotografi. Dan itu eksperimen yang luar biasa karena kemudian rangkaian geraknya itu bisa ketangkap ya, kaki kudanya seperti apa, kamu lompat dan seterusnya. Nah ini juga kemudian di film gerak itu menjadi tampak alami karena sebenarnya kemampuan dari otak kita untuk menyimpan image ya dalam beberapa gambar gitu yang kemudian di situ kenapa disebut sebagai ada ilusi tentang gerak. Kalau dulu pernah mungkin teman-teman nonton beberapa mungkin di YouTube ada atau apa ya, misalnya film yang masih hitam putih dan bisu ya, silent movie itu gerakannya kayak tidak natural ya kan, kayak apa putus-putus atau terlalu cepat gitu kan, karena itu sebenarnya jumlah frame ya itu tidak mengikuti bagaimana otak kita mengulang, saya lupa ya, satu detik itu otak harus mengulang berapa frame sehingga gerak itu menjadi natural. Film sudah sampai saat ini sudah sampai kita seperti itu. Next. Nah selain karena objek yang ditangkap kamera itu sendiri memang bergerak ya, proses penyuntingan atau editing itu sendiri tadi juga Mas Eka juga sempat menyebut itu juga memungkinkan lahirnya logika tentang gerak karena otak kita merangkai image yang saling menyusul satu dengan yang lain. Kalau ada gambar misalnya polisi lari kemudian ada lagi orang lari gitu ya sambil menoleh ke belakang, kita bisa tahu ini orang ini pasti kalau nggak pencopet, pencuri atau apa dikejar polisi. Padahal itu bisa dua gambar yang berbeda. Tidak ada logika kausalitas atau hubungan sebab akibat. Tetapi kita bisa menangkap ada rangkaian itu. Dan ini karena proses penyuntingan atau editing. Ada suara yang disinkronisasikan dengan gerak ya. Dulu suara itu tidak sinkron ketika film masih film bisu ya. Musik itu dimainkan di depan layar, kemudian kita melihat adegan di belakang. Kemudian kalau di Jepang itu ada namanya benji, itu semacam dalang kayak era film bisu ya, yang dia mendalang tentang apa yang ada di seperti dalang gitu ya, dia duduk di pojok, kemudian dia bercerita kejadian di sana apa yang terjadi, termasuk dialog-dialognya dengan dialog laki-laki perempuan ya, persis kalau kita nonton bukan main kulit, tapi ini film.
Nah, suara di film itu ada dua ya, ada yang disebut dengan diegetic sound, itu suara yang memang organik di dalam film. Misalnya kalau ada orang main gitar ya, saya keluar suara gitar, ada gelas jatuh, suara gelas kaca pecah itu diegetic. Ada yang non diegetic, suara yang ditambahkan ya, yang biasanya dilakukan setelah pasca produksi yang disebut sebagai non diegetic sound. Jadi ilustrasi musik ya, itu sound effects dan seterusnya, itu suara-suara yang ditambahkan di sana. Jadi bukan direct sound yang direkam saat pengambilan gambar. Nah, ini yang membuat kemudian suara ini membuat image itu menjadi lebih dinamis, dan dari sana kemudian juga lahir kisah atau cerita atau narasi. Nah, sekarang mari kita masuk ke film tari ya. Jadi seperti saya katakan tadi, kendati tarian itu bisa ditemukan dalam perkembangan awal sinema, film tari sejatinya bisa dibilang sebagai genre baru. Ini istilah film tari atau dance film. Tapi bahwa adegan tarian atau image tentang tarian itu sudah direkam lama. Ini salah satu contoh aja ya dari film yang disutradarai oleh William K.L. Jackson tahun 1894 ya. Judulnya Annabelle Butterfly Dance. Jadi ini penari namanya Annabelle Rutherford, dia salah seorang penampil di panggung Broadway di New York, yang kemudian pembuat film William Dixon ini tertarik untuk merekam gerakan itu. Ini disebut kenapa tarian yang ditarik itu ya, karena dia pakai di belakangnya dia kostumnya itu ada kayak buku gitu. Kemudian juga dia melakukan tarian seperti ular ya, serpentine juga dia menari seperti itu. Nah, waktu itu ini eksperimen yang mencoba menangkap gerakan tarian ke dalam film ya. Ini disyuting di dalam dulu namanya studio itu namanya Black Maria. Itu studio yang tidak ada pencahayaan artifisial seperti lampu ini ya. Jadi itu kayak bangunan. Kemudian atasnya itu tidak ada atap, dia bisa digeser-geser sehingga cahaya matahari bisa masuk. Jadi pencahayaannya menggunakan pencahayaan alami. Nah, ini dibuat dan semua dindingnya warnanya hitam. Shot untuk film Annabelle Butterfly Dance ini dibuat seperti itu. Nah, film tari sendiri karena bisa dikatakan tanda petik genre yang baru, sehingga sebenarnya masih cukup banyak perdebatan tentang apa sebenarnya pengertian film tari itu. Salah satu persoalan yang sering muncul di sana adalah dalam perdebatan itu adalah kira-kira kapan sesungguhnya tari berakhir dan film bermula di dalam film tari. Jadi ini kita nonton rekaman tentang tarian ataukah ini tarian yang difilmkan. Jadi lebih dari perkara definisi, persoalannya adalah bagaimana sebenarnya seperti judul presentasi saya mensenyawakan dua hal ini antara tari dan film. Jelas film tari itu bukan film yang berisi rekaman atau dokumentasi tarian. Itu bukan film tari menurut saya ya. Kemudian atau gerak menari atau pentas tari. Kalau itu ya dokumentasi biasa aja, dokumentasi tarian, tapi itu bukan film tari. Atau film cerita yang di dalamnya kita bisa temukan adegan tari-tarian. Ya kalau teman-teman nonton film India pasti ada tari-tariannya kan? Ya, hampir kan, ada nyanyian, ada tarian gitu ya. Selalu ada gerakan mengelilingi tiang atau apa itu. Terus ada hujan-hujan gitu kan. Jadi itu ada tarian, tapi itu bukan film tari. Yang kita maksud atau yang kita diskusikan bagian ini. Di beberapa, biasanya juga di Hollywood ya ada beberapa film ini yang menarik ya, kadang-kadang dia membaur dengan genre atau masuk ya, tarian itu ditemukan di dalam film-film musikal ya, misalnya Singing in the Rain, Frankenstein, kemudian beberapa film-film
awal ya, film-film bicara itu film-film sekitar tahun 1927 dan seterusnya ya, ada Jazz Singer dan seterusnya, Singing in the Rain dan seterusnya, itu film musikal dan tentu saja jangan ada tarian, tapi itu bukan film tari yang kita diskusikan. Jadi next, film tari itu menggunakan tarian untuk menyingkap tema tertentu atau menuturkan kisah di mana koreografi diciptakan ya secara eksklusif untuk keperluan film itu. Jadi komposisi tarinya dibuat ya memang hanya untuk film itu, dan lewat tarian itu sesungguhnya ada yang tidak disampaikan, ada yang tidak dikisahkan oleh si pembuat film tari ini. Sementara itu film tari ada juga yang menyebut sebagai interpretasi sinematik atau filmis terhadap karya tari yang sudah pernah dipentaskan atau yang pernah dibuat. Ya, tentu saja kemudian komposisi itu mungkin harus mengalami modifikasi karena harus menyesuaikan dengan medium film. Karena film ada long shot, kemudian ada close up, ada macam-macam yang mungkin kalau dipentas jarak antara penonton dengan performer atau penampil atau penarinya, dancernya ini relatif tetap gitu ya. Nah, ketika kemudian film ada beberapa karya kayak ini yang misalnya Martha Graham ini dia penari yang sangat terkenal, itu juga beberapa dia komposisi dia kemudian dibuat film menjadi film tari. Tentu saja akan ada beberapa penyesuaian gitu. Ada juga pembuat film eksperimental namanya Maya Deren ya. Dia sebenarnya seorang penari dan kemudian dia membuat beberapa film eksperimental. Dan semuanya film dia tentang film tari. Tetapi yang menarik adalah bahwa katakanlah kita bisa sebut genre film tari ini adalah memang lebih dekat ke ranah atau wilayah film-film eksperimental daripada film-film konvensional yang kita kenal. Karena bagaimana mempertemukan antara tadi atau mensenyawakan antara tari dan film itu sesuatu yang tidak sesederhana merekam gitu ya, merekam tarian atau penari gitu. Tetapi bagaimana dia gerak di dalam tari itu juga bisa menyatu dengan konsepsi gerak yang saya sebut tadi di dalam film itu sendiri. Karena itu sebenarnya tidak ada definisi tunggal apa itu film tari, dan tidak pernah ada sebenarnya kesepakatan di antara para pembuat film tari tentang pengertian film tari. Menurut saya ini tidak persoalan, justru tidak adanya definisi tunggal dan kesepakatan itu memberi ruang terus-menerus untuk melakukan eksplorasi dan eksperimentasi dari film tari ini. Oke, next. Nah, ini saya mengutip dari Evans F. Simmons, dia juga menulis bagaimana penari itu sebagai dancer as cinematographer gitu ya. Dia menulis satu artikel tentang itu. Di sini saya mengutip apa yang dinyatakan di sini ya. As a dancer and now a dance filmmaker, my favorite part about dance is not watching it either on stage or on screen, not talking about it, not even filming about it. Jadi menurut dia sebagai penari, dan sekarang saya adalah pembuat film tari, bagian yang paling favorit itu dari tarian itu bukan ketika saya menyaksikannya baik itu di pentas, di panggung atau di atas layar, atau bahkan bukan juga tentang membicarakannya atau bahkan memfilmkannya. Yet when I should dance, I often feel the way I do when I'm dancing. Jadi ketika saya men-shooting tarian itu kerap kali saya merasa itu hal yang sama saya lakukan ketika saya tengah menari. Jadi menurut ini Evans Simmons ya, membuat film tari gitu ya, men-shot adegan tari atau gerakan tarian itu bagi dia seperti kegiatan menari itu sendiri bagi dia.
Essentially, I have transposed the experience kinesthetically moving through space into dancing with my camera. Jadi menurut dia, ketika dia melakukan proses syuting atau membuat film tari tadi, secara gerak dia bergerak melintasi ruang, ya, dan menari dengan menggunakan kamera. Jadi ini menarinya dua ya. Ada tarian yang itu yang di shot itu si penariknya atau mungkin dia sendiri juga menari, tapi juga ada tarian atau koreografi dari kamera. Jadi ini dua bentuk. Jadi ini menarik ya. Jadi menurut saya menarik mendengar pendapat dari seorang praktisi film tari ini bahwa sebenarnya film tari itu sendiri juga tidak bisa dilepaskan dari praktek menari itu sendiri. Jadi kalau kita ada gerakan, ada ritme segala macam, mestinya di film tari kita juga bisa menangkap hal itu. Next, nah saya akan coba masuk sekarang di 4 film ya dari karya Mas Eka Lutfi ya, Induk Beras Maharaja, dan 3 film dari Mbak Eca ya, Gaun, Saung, dan Ambang ya. Nah saya akan mulai dari film Induk Beras Maharaja dulu ya, yang mungkin tadi teman-teman sudah menyaksikan filmnya ya. Ini saya melihat mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi nanti ya Mas. Mas Eka, saya melihat ini ada fragmen dari tarian gitu. Jadi ada perempuan yang menaiki tangga candi tadi yang sempat disaksikan, ada laki-laki yang menari di jalan sambil dengan shot dekat gitu. Kemudian ada juga yang perempuan menari di gumuk pasir gitu. Kemudian ada lagi yang menari di ya semacam di tengah hutan seperti itu. Nah yang menurut saya yang menarik di sini saya melihat posisi kamera itu cenderung statis untuk lebih fokus pada tubuh penari yang bergerak. Jadi yang para penari di sini yang menarik di film tarinya Mas Eka ini mengenakan kostum yang menggabungkan ada elemen yang modern tapi juga ada yang tradisi. Nah kecuali mungkin satu ya di segmen atau di terakhir itu yang shootnya di dalam ruangan dan penarinya menari di atas meja. Yang 4 bagian yang lain itu shootnya di outdoor ya, di luar ruang, bahkan di alam bebas. Di film ini yang menarik ya bukan hanya gerak yang ditangkap, tapi juga termasuk ekspresi wajah dari si sang penari ini juga. Begitu pula bukan hanya penari ini bergerak, tapi juga dia sekaligus menembang gitu ya, atau menyanyikan, mendengarkan satu tembang atau lagu gitu ya dalam bahasa Jawa. Jadi kalau menurut saya ini kamera ini tentu saja pasti akan ada alasan-alasan tertentu ya, tapi mungkin eksplorasi saya kira dalam dugaan saya Mas Eka ini mencoba mengeksplorasi kebunyian dalam bentuk tembang yang dikombinasikan dengan gerak dari sang penari itu, dan sebagai penonton kita diminta untuk melihat gerak itu sembari kita juga menikmati sound suara yang muncul dari tembang itu ya. Ini beberapa segmen yang seperti saya katakan ya. Ini gerakan yang menuju ke arah candi dan di akhir ketika si penari ini membuka pintu candi ini ya. Di sini kita bisa melihat ya, ada tubuh penari, kemudian ada lanskap setting yang ada di situ ya. Di dalam